Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mu'ali, Sarjana Pendidikan Islam, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPT Negeri Tahulu 1, Kecamatan Raura, Kabupaten Tuban. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT dan mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Anak-anak, sudah belajar semuanya? Sudah. Sebelum pembelajaran diabsen oleh Pak Muhammad Mu'ali dulu, apakah ada yang tidak masuk apa tidak? Lanjut dan wajib hadir ya. Ahmad Nur Faiz. Selanjutnya, anak-anak, materi pada pagi hari ini yaitu bab 4 kelas 4 semester 1, yaitu tentang menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Balik itu menunjukkan bahwa dia itu sudah dewasa. Balik dalam Kamus Besar Indonesia memiliki arti cukup umur. Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur atau arti balik. Maksudnya sudah dewasa, sudah bukan anak kecil lagi. Nah, materi kelas 4 ini kebanyakan dan atau ada salah satunya yaitu sudah masuk usia balik. Nah, tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda, tidak sama. Sehingga seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan mukallaf. Istilahnya namanya mukallaf. Atau apa itu mukallaf? Mukallaf itu seseorang yang sudah diberi beban agama. Artinya dia sudah wajib melakukan kewajibannya sebagai seorang mukallaf. Apa salah satunya? Dia wajib sholat. Kalau tidak sholat sudah berdosa, sudah kena hukum. Selanjutnya, tanda-tanda balik itu apa? Tanda-tanda berpikir. Satu, tanda balik menurut fikih, mimpi basah atau intilah. Ini untuk laki-laki.
basah. Umpamanya si Ahmad ketika tengah malam jam 2 dia terbang, ternyata di celananya basah. Nah, ini menunjukkan dia itu sudah masuk syahid. Atau dalam bahasa Arabnya namanya ihtilam, mimpi basah. Ini tanda balik laki-laki. Yang kedua, tanda balik perempuan, haid atau menstruasi, yaitu keluar dari lahirnya wanita. Dia berusia 9 tahun menurut kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah sama kalender Masehi setahunnya berbeda jumlahnya. Usia 9 tahun dia mengeluarkan darah haid, dia menunjukkan sudah balik bagi wanita. Pertanyaannya Pak, kalau tidak pernah mimpi basah Pak bagi laki-laki, terus yang perempuan belum pernah haid sama sekali Pak, baliknya kapan Pak? Baliknya yang ketiga, berusia 15 tahun, ketika dia belum pernah mengalami haid untuk wanita dan belum pernah mimpi basah atau keluar mani sperma dan sebagainya, belum pernah, maka dia dihitung baliknya sejak usia 15 tahun. Paham anak-anak? Baliknya usia berapa kalau belum pernah ihtilam dan belum pernah haid? Usia berapa? 15 tahun. Paham anak-anak? Nah, nanti pasti akan terjadi pada kalian semua. Anak-anak usia berapa? 10 tahun. Ya, usia 10 tahun. 9 ada yang 11 tahun. Sebelum yang 10 tahun katakan. Ya 10 tahun. Yang usia 11 tahun katakan. Tidak ada. Belum ada ya. Berarti kata-kata usia 10 tahun. Nah, nanti pasti akan terjadi. Balik ini akan terjadi pada dirinya, pasti. Nah, kalau sudah balik itu, apa wajibannya Pak? Kalau sudah balik, nah, wajibannya satu, menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Menutup apa? Aurat. Terus sholat fardu, wajibnya setelah masuk usia balik, yaitu apa? Sholat fardu, sholat wajib. Berarti kalau tidak sholat, anak-anak sudah dosa. Kalau sudah ya, gak subuh Pak, tidak subuh Pak saya Pak. Nah, nanti hitungannya sama Allah Pak. Tobatnya gimana Pak? Tobatnya minta ampun pada Allah, istighfar, dan harus mengawal sholat yang ditinggalkan. Oh, tidak main-main. Karena kalian kalau sudah bisa balik, tidak boleh meninggalkan sholat. Yang kedua, menuntut ilmu. Harus ngerti ilmu, terutama ilmu agama. Paling utama, itu satu yaitu tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Yang kedua, ilmu fikih, tata cara ibadah, muamalah sama Allah, ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun beribadah sosial. Harus ngerti ilmu seperti itu karena itu kewajiban. Yang ketiga, wajib bagi yang bisa balik adalah menutup aurat. Kalau si wanita kelihatan rambutnya, dosa ya. Nah, aurat laki-laki sama perempuan beda. Kalau aurat laki-laki yaitu baik kesurah pada apa itu? Yaitu pusat. Tahu pusat? Bahasa Jawanya udel. Sampai apa namanya? Rubah bahasa artinya adalah apa ini? Tutup. Bahasa Jawanya dengkul. Laki-laki ke atas kelihatan tidak dosa. Harus wajib tutup aurat. Bagi perempuan
Jami'un badan, maksudnya semua anggota tubuh wanita adalah aurat, kecuali menurut mazhab Syafi'i yang kita anut adalah muka dan telapak tangan. Itu tidak apa-apa. Berarti dari sekujur tubuh dari atas sampai bawah wajib ditutupi. Kalau dosa, terlebih kalau ada rumah, hati-hati bagi wanita sangat. Paham? Itu kewajiban bagi seseorang yang memasuki usia balik. Terus lanjut, kalau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi lah, ilmu umum. Kalau laki-laki kalau sudah balik, satu, suaranya terdengar semakin berat. Suaranya besar, gede. Suaranya laki-laki. Terus tumbuh jagung. Apa nama? Tumbuh jagung. Laki-laki tumbuh kumis. Jenggot dan rambut lainnya. Itu untuk laki-laki. Terus pertumbuhan badan yang semakin pesat, tambah gede lah ya, ototnya tambah keker. Mana Allah. Terus nafsu makan meningkat. Biasanya kalau kecil itu makannya setengah piring, kalau sudah dewasa makannya satu piring penuh. Itu tandanya kalau anak-anak sudah balik menurut ilmu biologi. Kalau perempuan tanda balik menurut ilmu umum, suaranya lebih halus, suaranya kecil, lebih halus. Terus tumbuh bulu di beberapa bagian tubuh. Kalau laki-laki kumis, jenggot. Kalau perempuan di tempat tertentu aja. Terus perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, termasuk pinggulnya, termasuk buah dadanya semakin membesar. Ini menunjukkan bahwa fisik perempuan ini menunjukkan dia itu usia balik. Nah, pasti tak akan terjadi pada diri kalian. Pak, tanya Pak sama. Kalau sudah balik Pak ya, umpamanya minggu basah atau yang perempuan head Pak, kan sudah balik Pak, iya betul. Nah, itu kan harus wajib sebelum melakukan sholat harus mandi. Harus apa? Mandi. Mandinya namanya mandi besar, mandi besar. Mandi apa? Mandi besar. Harus, kalau tidak berdosa. Mau sholat nggak sah. Baca Quran, megangkan dosa. Kalau dia berjunub. Bahasa istilahnya Arabnya nama junub. Orang yang berhadas besar namanya apa? Junub. Orang yang berhadas besar. Hadas besar itu apa saja Pak? Satu, pipi basah. Dua, head. Itu berhadas besar. Head, nifas. Itu berhadas besar. Kalau berhadas kecil itu apa? Contoh, berhadas kecil kita berhadas kecil. Kalau mau sholat wudhu, cara menggunakannya berhadas kecil dengan wudhu. Kita tidur berhadas kecil. Kalau mau sholat harus wudhu lagi. Pak, kena najis berhadas tak? Tidak. Cukup kita kalau mau sholat jangan kena najis kita sucikan. Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudhu.
hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi besar. Nah, kedua-duanya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar kalau mau ibadah, mau sholat. Harus mandi besar. Caranya gimana, Pak? Satu, airnya harus suci dan mensucikan. Ngomong ada air suci yang tidak mensucikan. Apa itu? Air teh suci diminum, tapi tidak bisa menggunakan hadas, bisa menggunakan najis. Air kelapa suci tidak mensucikan. Nah, air suci yang mensucikan itu apa? Air sumur, kamar masuk itu. Buat kita mandi. Caranya gimana, Pak? Kita basuh ke semua anggota tubuh. Jadi satu kaki harus basah. Ketika basuh pertama niat saya mandi. Kalau dalam bahasanya nawaitul ghusla minal hadasin akbari fadlillahi ta'ala. Saya berniat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ketika basuhan pertama, ketika sudah bersih, ketika sudah terbasuh semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini caranya baru kita sabun, sampo dan sebagainya. Sabun tidak wajib. Yang wajib itu semua anggota tubuh harus terbasuh semua. Itu baru suci hadas besar. Kalau anak-anak yang habis mimpi basah, kalau keluar sperma atau laki perempuan yang habis haid, sudah tidak haid, mau sholat mandi dulu. Caranya. Anak-anak paham? Paham tidak? Jelas? Jelas? Kalau sudah jelas, dilihat ulasan yaitu tentang balik yang anak-anak lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti cukup umum atau akhir balik. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Seseorang yang telah masuk usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih atau menurut syariat agama Islam: satu, mimpi basah atau ihtilam. Ini untuk laki-laki. Yang untuk perempuan yaitu haid atau menstruasi. Sedangkan untuk laki-laki dan perempuan juga itu ketika berusia 15 tahun. Itu pun kalau belum pernah laki-laki tersebut pernah mimpi basah. Dan juga wanitanya si perempuan tersebut belum pernah haid, maka akhir baliknya itu ketika usia 15 tahun. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, untuk anak laki-laki suara terdengar semakin berat atau suaranya besar, tumbuhnya jangkung, terus tumbuhnya kumis, jenggot dan rambut lainnya, pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Sedangkan tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan: satu, suara terdengar lebih halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, yaitu berupa pinggul atau dada, kemudian menstruasi atau haid. Nah, kewajiban setelah masuk usia balik, yaitu salah satunya adalah sholat fardu, kemudian menuntut ilmu, terus kemudian menuntut aurat. Ini kewajiban bagi seorang yang sudah usia balik. Jelas? Kalau sudah jelas,
dibagi oleh Pak Ali menjadi dua kelompok. Dua kelompok ini terdiri dari laki-laki dan kelompok satu laki-laki, kelompok dua adalah perempuan. Nah, nanti anak-anak kelompok satu maupun kelompok dua ini berdiskusi tentang balik, tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu apa? Nah, diskusi dengan temannya kelompok satu, yaitu yang laki-laki. Perempuan juga sama, membahas tentang tanda-tanda balik perempuan itu apa, balik itu apa, tandanya apa bagi perempuan. Sebelum presentasi masuk ke depan, anak-anak diberitahukan bahwa tujuan pembelajaran ini yaitu nilai-nilai kurikulum cinta yang ditekankan. Nilai kurikulum cinta yang ditekankan yaitu cinta tentang kepada Tuhan dengan hubungannya materi apa? Peserta didik dapat menjelaskan, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih sesuai dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan yang pertama. Terus nilai cinta kepada samanya apa materi tadi ini? Peserta didik dapat menganalisis manfaat belajar suci dari hadas besar. Tadi ketika diterangkan anak-anak harus tahu. Terus cinta pada diri apa? Peserta didik dapat merancang tindakan sederhana untuk mempraktekkan cara mandi besar dengan benar menurut ilmu fikih. Terus cinta kepada ibunya apa? Peserta didik dapat berkolaborasi dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis mereka secara kreatif dan reflektif. Jadi anak-anak disuruh mempresentasikan hasil kolaborasi kalian diskusi dari kelompok satu putra dan kelompok satu putri, hasilnya nanti dipresentasikan. Dan selesai kan? Nah, dari kelompok satu putra ketuanya bisa masuk mempresentasikan tentang materi pada pagi hari ini. Silakan maju depan. Yang khas, baca yang khas hasil nah, yang khas tanda-tanda tepuk tangan. Kelompok satu sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang materi pada pagi ini. Sekarang kelompok dua, silakan ketua kelompoknya maju di sini. Keras. Bagus. Hasil diskusi kalian ternyata anak-anak bisa menerima dan memahami apa yang Bapak Guru ajarkan, Bapak Guru terang. Sekarang itu dikasih kertas supaya anak-anak ini untuk bertanya, ditulis pertanyaannya, nanti dijawab oleh Pak Muhammad Ali. Ada balik bagi wanita menurut ilmu fikih. Tadi disinggung Pak Ali, tanda balik bagi seorang wanita menurut ilmu fikih apa? Yaitu mengeluarkan darah haid. Tandanya dia sudah dewasa sudah balik. Pertanyaan keempat, Pak, tanda balik bagi seorang laki-laki menurut ilmu biologi. Menurut ilmu biologi tadi disinggung Pak Ali, apa? Tumbuhnya rambut
seperti kumis, jenggot, dan di anggota tubuh yang lain, termasuk ketiak, termasuk di kemaluan dan sebagainya. Ini tanda balik untuk ilmu biologi. Suaranya bagi laki-laki, suaranya agak membesar. Pertanyaan yang kelima, Pak, tanda balik menurut ilmu biologi bagi seorang wanita, tadi dijelaskan Pak Ali. 1, suaranya halus. Apalagi 2, tubuhnya rambut di anggota yang lain. Apakah anak sudah paham? Jelas? 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 Kalau sudah jelas, dibagi LKPD, kerjakan, dikasih waktu Pak Ali 10 menit dan selesai. Cukup sini. Sudah? Jelas apa? Kalau sudah jelas, nanti dinilai sama Pak Ali hasil LKPD-nya untuk saya akan diumumkan dan akan dibagikan hasilnya sebagai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah sudah tahu? Kita refleksi dulu ya. Kita refleksi tentang materi pada pagi hari ini. Apakah anak-anak tahu tanda balik untuk diri kita sendiri? Apakah sudah tahu? Ya atau tidak? Atau perlu belajar? Sudah tahu anak-anak? Apakah anak-anak tahu apa saja kewajiban kita sebagai anak yang sudah balik? Sudah tahu apa belum? Atau perlu belajar lagi? Sudah tahu ya? Terus apakah anak-anak tahu cara mandi besar yang wajib itu? Apakah sudah tahu? Demikian pembelajaran pada pagi ini tentang bab 4 menyambut usia balik. Mari kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat ini
mendapatkan ridha Allah dan manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.